Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah studi kelayakan investasi. Di sini kami akan mempresentasikan proyek dengan judul Studi Kelayakan Investasi pada PT Mayora Indah Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Di sini saya Alif Rahma Aulia sebagai narator pertama. Saya Devi Rizky Juliati sebagai narator kedua. Saya Riki Krambarezi sebagai narator ketiga. Saya Wahyu Alif Hidayat sebagai narator keempat. Yang pertama yaitu latar belakang untuk penelitian ini adalah meningkatnya kebutuhan investor terhadap analisis investasi yang rasional dan berbasis data, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif. Sektor konsumsi dan telekomunikasi menjadi sektor yang relatif stabil dan memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis. PT Mayora Indah Tbk mewakili sektor consumer goods dengan produk makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan tulang punggung infrastruktur digital nasional, sedangkan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk bergerak di sektor makanan ringan dengan pangsa pasar yang kuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kelayakan investasi saham pada ketiga perusahaan tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis keuangan, yaitu yang pertama ada net present value, yang kedua ada internal rate of return, yang ketiga ada payback period, dan yang keempat ada discounted payback period. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif bagi investor dan menentukan keputusan investasi yang rasional dan berbasis data. Jadi, pada bagian ini saya akan membahas tentang analisis pasar dan pemilihan investasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan berbagai sumber industri, sektor consumer goods dan telekomunikasi tetap tumbuh stabil. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia, sehingga perusahaan seperti Mayora dan Garuda Food memiliki prospek yang kuat. Sementara itu, dari sektor telekomunikasi mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan data dan layanan digital. Selain itu, ada PT Telkom Indonesia melalui Telkom, IndiHome, dan Nautra DC mencatat pertumbuhan pendapatan yang stabil dan menjadi tulang punggung transformasi digital nasional. Pemilihan ketiga emiten ini didasarkan pada pertimbangan diversifikasi portofolio yang dimana sektor consumer goods memberikan stabilitas, sementara dari sektor telekomunikasi memberikan potensi pertumbuhan jangka menengah hingga jangka panjang. Nah, berdasarkan analisis pasar, ketiga perusahaan memiliki karakteristik risiko yang berbeda, sehingga kombinasi investasi ini dinilai mampu menyeimbangkan risiko dan imbal hasil bagi investor. Selanjutnya, saya akan berikan kepada narator ketiga. Baik, ini metode dan analisis keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2020 hingga 2024. Investasi awal diasumsikan sebesar Rp1 juta pada harga saham penutupan tahun 2020. Arus kas diperoleh dari dividen tahunan dan nilai jual saham pada akhir tahun 2024. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 10% sebagai cost of capital, di mana analisis kelayakan dilakukan menggunakan 4 indikator utama, yaitu net present value, internal rate of return, payback period, dan discount payback period, di mana hasil perhitungan menunjukkan bahwa PT Telkom Indonesia memiliki nilai NPV tertinggi sebesar 298 dan IRR sebesar 20,1%, sehingga tergolong sangat layak. PT Garuda Food juga menunjukkan hasil yang layak dengan IRR sebesar 18,6% dan return total 36,2%. Sementara itu, PT Mayora Indah menunjukkan hasil kurang optimal dengan MPV negatif
dan IRR di bawah 10%, sehingga dinilai kurang layak untuk investasi jangka menengah. Hasil ini menunjukkan bahwa secara finansial, Telkom dan Garuda Food memiliki prospek investasi yang lebih baik dibandingkan Mayora. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh narator keempat. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan, rekomendasi, dan penutup. Yang dimana berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi dapat disimpulkan bahwa PT Telkom Indonesia Tbk merupakan pilihan investasi paling layak dengan tingkat pengembalian tertinggi dan risiko relatif rendah. Lalu ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk juga layak dipertimbangkan karena memiliki prospek pertumbuhan yang stabil, sementara PT Mayora kurang direkomendasikan karena PT Mayora untuk jangka menengah pertumbuhan harga saham mengalami stagnan. Lalu ada rekomendasi bagi investor adalah melakukan diversifikasi portofolio dengan mengkombinasikan harga saham sektor telekomunikasi dan consumer goods untuk mengurangi risiko. Lalu ada investor juga disarankan melakukan evaluasi portofolio secara berkala dan mempertimbangkan kondisi makroekonomi. Sebagai penutup, proyek ini menunjukkan bahwa analisis kelayakan investasi berbasis data sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.